Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat tersebut kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah, baik ibadah yang mahdhah walaupun yang baru mahdhah. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan keistiqomahan hati ini selalu kita pertahankan. Mudah-mudahan pertanda kebaikan bagi kita insyaallah. Syukran. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin kaum muslimin jamaah yang hadir rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, karena ampunan Allah yang selalu kita harap dan kita dambakan, karena manusia itu banyak dan selalu berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', tiap-tiap manusia anak cucu Adam selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata', manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus, tumpuk menjadi besar. Kalau kita iringi dengan ibadah, mohon ampun, istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah khawatir, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya dialah Allah maha pengampun seluruh kesalahan dan dosa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka mari kita jadikan dunia ini sebagai sarana untuk kita selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena dunia ini kita masih tinggal dan diam di sini. Kalau kita sudah berubah, berangkat dari alam dunia ini, namanya meninggalkan dunia, atau disingkat meninggal dunia.
Tapi karena kita masih di dunia, maka jadikanlah dunia itu sebagai sarana, wasilah dalam ilmu tauhid untuk taqarrub ilallah. Tempat satu-satunya hanya di dunia ini untuk berbuat dan berbuat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kata Rasul, sayati ala ummati, nanti akan datang kepada umatku zamanin, suatu ketika, suatu zaman yang mana dikala itu kata Rasul yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah, mereka itu terlalu cinta akan dunia. Jadi kalau sudah berawalan itu sudah melewati itu, melewati batas, terlalu cinta akan dunia, sementara wayan saunal akhirah, dia lupa akan akhirat. Hukum sunatullahnya, Allah ciptakan ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Itu sunatullah. Ada baik, ada buruk. Itu sudah biasa itu. Yang penting kita berpihak, berada pada posisi yang mana. Nah itu. Makanya kata Imam Ali, aku tidak khawatir terhadap kebaikan dan keburukan yang ada di dunia itu. Yang aku khawatirkan, kata beliau, adalah tak kalah orang-orang baik, dia diam 1000 bahasa, tidak mau dia menyampaikan kebenaran. Nah itu yang bahayanya. Maka ada istilah kemaksiatan yang terorganisir, yang tertata rapi, akan mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir, yang tidak tertata rapi. Bu, ini terang Bu? Ayo ya. Oh, jadi disebut itu ternyata menyampaikan kebenaran itu penting. Allah sampaikan kuntum khairan ummatin. Kita hafal itu ayat itu. Sering dengar itu, ya Bu ya. Kamu itu kata Allah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Tapi syaratnya umat terbaik itu harus menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi kita tidak akan dianggap tidak baik dalam pandangan Allah kalau tidak ada usaha. Maka ada namanya kebaikan rohani, person pribadi, dan juga ada kebaikan sosial. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nanti kata Rasul di akhir zaman akan datang, akan menimpa umat manusia. Mereka itu, manusia itu selalu mengejar dan mengutamakan kehidupan dunia. Yuhibbuna dunya, mati-matian mengajar, mencintai dunia ini. Makanya dengan ilmu tasawuf, dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa kejarlah, cintailah dunia itu seperlunya, dan cintailah Allah itu sepenuhnya. Itu beda itu pemahamannya itu. Carilah dunia itu, kajalah dunia itu, hiduplah di dunia itu, cintailah dunia itu seperlunya. Tetapi carilah, cintalah kepada Allah itu sepenuhnya. Nah, ini doa orang tauhid, orang tasawuf sering membaca ilahi anta maksudi. Jadi kita maksud itu Allah.
waridhaka matlubi. Yang kita cari, yang kita tuntut itu ridhonya Allah. Ini biasanya sering dibaca oleh orang-orang yang kajian ilmu tauhid. Tapi itu biasa saja ya. Kita amalkan karena itu baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai dunia yang sesaat ini, yang sebentar ini memperdayakan kita. Innama hadhil hayatad dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara, sesaat. Iyo sanang iyo bilo barala moe sawanta. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, begitu Allah menyampaikan ke awak. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 39. Dunia itu kesenangan sawanta. Palingnya 200 tahun umur manusia tuh lendak bantu orang lah itu. Bang ya. Latin kurak itu tinggalnya itu. Entah ada sekarang 200 tahun, enggak tahu lah kita. Udah susah itu. Jalan enggak bisa, menyusahkan anak dan cucu. Kita kan sering minta itu doa panjang umur. Hati-hati kita. Yang penting umur panjang tapi berkah, bermanfaat. Itu yang penting. Untuk Allah mau hidup. Kalau maksiat saja di dalamnya sadolah ya. Pakai ilmu basi saja, basi pakak, basi banak, basi aniang saja. Rumah lain dah kayak masjid, kau masjid tak pernah. Bila kau masjid lah di muka imam. Di muka imam tu. Lah mati tu. Ndak lainnya jalan surang loh. Itu kan muhasabah diri bagi kita itu. Jadi sebenarnya kita ini para guru, para buya, para ustadz, guru-guru agama, kita teman-teman, tugas kita ngajak. Tugas awak mau ajak. Namuh ndak namuh itu ndak urusan awak. Tugas kita nyeru, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah, seru manusia itu ke jalan Tuhanmu, ke jalan elok, ke jalan kebenaran. Itu tugas awak ngajak. Mau dan mau bukan tugas kita. Nah, makanya di sanalah Allah akan melihat bagaimana keistiqomahan dan kesabaran kita. Ajana dolo mengician deh lapan nek ngono ngajak. Tapi kesabaran anggo ndak ada. Sabar itu ndak ada batas. Kata siapa sabar ada batas? Berarti ndak duduk faham tauhid itu. Kan ada sering dalam takziah kita baca innallaha ma'a. Ya Bu ya, ma'as sabirin ma'a. Ma'a itu artinya bersarato. Sesungguhnya Allah bersama, beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau dia sabar, Allah bersama dia. Nah itu, kalau tidak sabar, ya enggak. Kalau habis kesabarannya, ya habis. Tidak ada lagi dengan Allah. Tauhidnya seperti itu. Ada lagi satu yang populer ayat itu, inna ma'al usri yusra. Apa itu maknanya itu Bu? Ma manahu? Apa Bu? Ada yang memahami sesudah atau sesudah kesulitan ada. Nah, itu kurang pas itu. Dia ma'a bukan ba'da di sana. Innama sesungguhnya bersama kesulitan ma'a ada kemudahan. Bersama kesulitan, kalau sulit pasti ada mudah. Itu udah jelas itu. Bukan ba'da bahasa di situ. Kalau ba'da sesudah. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah, bersama.
Itu meluruskan pemahaman saja itu. Karena sering di tengah-tengah masyarakat kita pahami hal yang seperti itu. Jadi kalau sulit, kalau kita menghadapi kesulitan, ingat, bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan cemas pula, jangan camelo oleh. Kalau melamar masuk kerja, tidak terima kini dok, lamar jelek, tidak terima, lamar jelek, tidak terima, lamar jelek, tidak terima, buat kerja seorang. Itu aja lah. Apa nek dia mau lamar kerja? Kalau bujang lamaran nak diurang dulu. Dah kerja mah. Ya itu caranya. Awak lu bakar aja dapat. Kalau ada istri itu ada negeri kerjaan tu. Jadi rezeki itu sudah dijamin. Jadi oleh sebab itu kekhawatiran Rasul akan menimpa umat nanti suatu masa, suatu ketika yang menimpa manusia di kala itu, yaitunya selalu mengejar kehidupan dunia sementara lupa akan akhirat. Inilah yang kita sayangkan. Jadi dunia ini memperdayakan kita, iya. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakanmu. Makanya ad-dunya darul amal. Orang yang sering ngaji, sering datang ke majelis taklim, majelis ilmu, kajian-kajian keagamaan, dia pasti tidak putus asa. Kenapa? Diterpa dengan ilmu terus. Karena putus asa itu bukanlah golongan Islam. Itu dari golongan kufar itu, penyesalan-penyesalan itu. Tidak boleh putus asa. Karena Allah selalu membukakan jalan selebar-lebarnya buat kita. Jadi, dunia darul amal. Dunia itu tempat berbuat, beramal. Al-akhirah darul jaza. Akhirat tempat pembalasan. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin umat Islam semuanya, ingat, akhirat tempat pembalasan. Nilai tukar uang besok di akhirat ndak ada. Ngeh itu dolar, rupiah, real, apalagi itu mata uang itu ndak ada di sana. Tapi jua ditukar nanti, di sana hanya ada kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Hati-hati itu. Kalau banyak kini membuat dosa sama duit kepada masyarakat, kepada rakyat, nanti di akhirat pasti. Tidak ada ceritanya itu. Karena salah satu dalam takziah kan sering kita sampaikan itu, umur kita akan disoal, dihisab an umrihi. La yadullu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umurmu. Kama sejauh pagunuan umur itu, kebaikan atau tidak. Makanya hati-hati kita. Seluruhnya tidak akan lepas, akan dihisab oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan diri awak laika taat seluruhnya umat di dunia ini. Allah tidak ada untung ruginya. Kafir semuanya manusia di dunia ini, tidak ada yang sujud satupun. Allah juga tidak akan rugi, tidak akan berhenti jadi Tuhan. Untung ruginya bagi kita sebagai manusia biasa, hamba yang lemah, dhaif. Makanya beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, mohon sekali lagi istiqomah selalu, kajian ilmu, majelis ilmu, karena langkah kaki kita dibalas kebaikan oleh Allah, dihapus kejahatan dan kesalahan kita. Duduk kita di majelis ilmu, mendapat naungan pahala malaikat rahmat Allah hatta yarji', sampai
kembali pulang. Istiqomah itu yang berat. Yang kadang-kadang kok di lari naik lari ya. Oh kepengen mengaji wah. Hujan lah turun loh wah. Nah gitu. Ya. Kalau kalam bahasa senter, gini senter ndak ada bali siri. Nah gini kok bali siri. Kalau hujan hari bayuak. Kecuali kalau memang ditiadakan. Nah, okelah. Tapi yang jelas kita istiqomah selalu, solat dijaga, jaga solat 5 waktu, pelihara terus. Afdolnya berjamaah di masjid. Masjid awak bangun renca-renca bagus-bagus, full AC dan segala macamnya. Kalau ndak berisi, siaran kemesi bangun saja masjid isi ndak ada, rugi kita itu. Masjid dibangun untuk kita beribadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi satu, nanti manusia di akhir zaman terlalu mencintai kehidupan dunia ini sementara dia lupa akan kehidupan akhirat. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa akhirat itu adalah darul qarar, kehidupan yang sebenarnya. Kalau istilah orang pesawat, namanya tu awak di dunia kau berhenti sebentar, namanya tu bu transit. Tu sebentarnya. Mau ndak mau berangkat pesawat pasti berangkat. Tak kalau awak nunggu bento, tak kalau awak dalam nunggu pesawat tu, ya tinggal. Nah ada ceritanya. Rugi kita. Makanya Imam Ghazali menyatakan manusia itu hidup di dunia itu bagaikan berlayar di atas lautan. Berlayar pakai kapal di atas lautan. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh sekali. Lautan yang diharungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Bekal yang baik itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Manusia nanti di akhir zaman terlalu mengejar, mencintai kehidupan ini sementara dia lupa akan kematian. Padahal kata Rasul, hati manusia itu berpenyakit bagaikan berkarat, bagaikan karatnya besi. Tanya oleh sahabat, "Mahaluma ya Rasulullah?" Ya Rasul, adakah obatnya ya Rasul? Apakah obatnya karat-karat hati itu ya Rasul? Kata Rasul, tilawatil Quran, banyak baca Al-Quran, wa dzikrul maut, aco-aco ingat akan kematian. Nah gitu. Jadi salah satu ziarah itu ingat akan mati itu. Merenung kita akan kematian di umur kini lawara kok. Bayangin saja, andaikan nambah mati, orang datang banyak. Kalau dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu, itu ada namanya metodenya Rabiatul Kubur namanya. Dalam ilmu tauhid. Kita bayangin, biasanya ini disering dipakai menjelang zikir biasanya. Menjelang zikir. Duduk atas sajadah, kita dalam keadaan beruduk itu, duduk atas sajadah, tafakur, menaku, tutup mata kepala, mata hati buka, gitu. Yang tutup mata hati, kau berkaruan suang kau. Tutup mata kepala, buka mata hati, kemudian menakur, kemudian bayangin awak meninggal. Tapi yang takut ada bu. Gitu. Kalau tidak mau lampu matikan, hidupkan saja lampu di rumah itu gitu kan, dalam kamar gitu kan. Mungkin mau tahajud gitu kan. Cobain aja. Cobain kan apa-apa. Bayangin kita meninggal, setelah itu kita bayangin orang datang ramai-ramai ke rumah kita. Ambulan lataga, tenda lataga, orang udah ramai. Bayangin kita dimandikan orang, bayangin kita dikafani, bayangin saja, rasakan. Bayangin kita disolatkan,
diangkat sama-sama, bawa ke ambulan, bawa ke makom kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun, ditutup, timbun lambat-lambat. Bayangin aja, bayangin terus. Itu perjalanan Rabiatul Kubur namanya tuh. Terus setelah kuburan tertimbun, orang doa, orang kembali pulang, 3 langkah, orang udah berangkat pulang, maka datang malaikat. Nah, gitu. Bayangin terus. Tapi jangan takut pula ya gitu. Kalau tidak terbiasa memang merinding juga gitu. Tapi kalau udah terbiasa itu latihan saja, latihan. Nanti datang malaikat gitu kan, tengok sebelah kanan ada surga, kita tidak bisa masuk ke dalamnya, amal tidak cukup, kebaikan tidak ada. Tengok sebelah kiri ada neraka, masuk ke dalamnya tidak kuat untuk itu. Luar biasa. Nah, itu biasanya kalau orang tauhid itu dikunci dengan doa itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Nah, itu zikir itu. Metode zikir. Jadi itu dalam rangka riyadhah, melatih qalbu. Wah, gitu. Awal kan sering latihan olahraga, badminton, lari, ini semacamnya. Sebelum kegiatan-kegiatan apa kita latihan dulu, voli atau latihan fisik lainnya. Itu jasmani. Jasmani kita, jasad. Rohani kita sudahkah kita latih? Latihan itulah dengan zikrullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita masih hidup, kita suka hidup, iya. Tapi ingat, suatu saat kita pasti akan meninggalkan kehidupan ini. Inilah pesan Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta. Ingat, ya Muhammad, silakan engkau hidup selama-lamanya. Fa innaka maita. Ingat, kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta. Ingat, boleh kamu cintai apa saja, silakan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Yang ketiga kata Jibril kepada baginda Rasul, wa'mal ma syi'ta. Beramallah, berbuatlah sekehendakmu. Tapi ingat, semua itu akan dibalas oleh Allah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri. Aduh, azan tuh. Organisasi tips lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ambo ndak salat Isya di sini karena ada kajian takziah ba'da Isya di sebelah. Oleh sebab itu hati-hati kita, jangan kita terlalu mengejar kehidupan ini sementara kita lupa yang namanya akan kematian. Perbanyaklah ingat selalu akan maut, akan kematian. Maka itu akan membuat qalbumu, hatimu itu lembut, tidak keras. Yang ketiga, yang mana yang akan mengancam kehidupan dunia itu, yuhibbunal qusur. Dia selalu dan terlalu mencintai yang namanya pangkat, jabatan, tahta, harta dan segala macamnya. Wa yansawnal kubur, dan lupa dia akan kubur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita suka kepada kedudukan, iya. Suka kepada pangkat dan jabatan, iya. Tetapi terlalu mencintai, lupa terhadap yang memberi kedudukan, pangkat dan jabatan itu. Inilah yang tidak baiknya. Ingat, kekuasaan kita sebagai manusia itu terbatas. Maka jangan pakai prinsip hati gote. Kadang-kadang kan mencari pangkat, mencari jabatan, kok pakai hati gote. Itu rumus tuh, Bu. Halal haram hantam taruih. Nah, itu yang tak boleh itu. Tidak boleh. Dalam Islam tuh wa ahallallah bayin, yang halal itu jelas, wa haramun bayin, yang haram itu jelas. Jangan campur-campur.
Berapa lama lah jabatan itu berlama? Paling 2 periode. Ada sebagian yang minta 3 periode. Nah, gitu kan. Contoh, sebagian ada yang minta 3 periode. Tapi tidak tentu lah di awal tuh. Kita tidak bicara tentang itu. Tapi sampai di mana? Ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Senangnya itu. Tapi ingat, musibahnya, azabnya berkepanjangan nanti di akhirat kalau kita zalim. Apalagi zalim terhadap rakyat. Luar biasa Bapak Ibu. Itu menjadi pemimpin tuh bukan mudah itu. Ndak saparo kaki neraka tuh. Ampi kasado Allah kalau ndak hati-hati. Namanya pemimpin zalim namanya itu. Kalau kita adil, maka pemimpin yang pertama masuk surga, mendapat naungan di sisi Allah. Sab'atun yudilluhumullah la dilla illa dillah. Nanti ada 7 kelompok yang mendapat naungan di sisi Allah, yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satu imamun adil, pemimpin penguasa yang adil. Pemimpin yang adil tuh ndak tapaki rakyatnya dong. Ke BBM tiap sewantana iya. Contoh tempat lain di negara lain gitu kan. Hati-hati itu. Zalim itu. Ndak seorang baduo dah Bapak Ibu nanti zalimi seluruh rakyat dan masyarakatnya. Awak ndak akan menuntut besok tu. Tapi dia akan datang mengasihkan. Berat jadi penguasa tu barik. Makanya kata Rasul, kalau ada yang minta jabatan, jangan dikasih. Kata Rasul seperti itu. Malahan para khalifah, para tabi'in sesudah itu dikasih jabatan, ucapan yang pertama yang keluar dari mulut beliau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kok gitu? Musibah. Bagaimana kok musibah? Masa jabatan musibah? Jabatan itu amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dosa itu adalah sangat berat dan neraka tantangannya. Iza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, tunggu saat kehancuran pasti tiba. Dan dondanya. Kalau amanah rakyat telah disia-siakan, amanah masyarakat disia-siakan, kehancuran pasti akan tiba. Ini efek dan salah satu dari menjauhi agama. Lah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita waspada dan hati-hati. Kalau amanah dititipkan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan amanah itu. Kalau ndak talok ndak usah. Berat risiko beri. Di dunia mungkin masih bisa galak-galak baru. Sekali 2 kali berduto masih cingengeh baru. Lah 2 balik itu dutonya masih galak je baru kan. Masih minta je sik lain gitu kan. Tapi ingat itu kalau lah 2 balik duto itu bukan orang munafik lagi itu. Munafik besar itu. Munafik itu hanya 3. Kalau lah 2 balik itu kan udah beda itu. Udah gede munafiknya itu. Makanya hati-hati, apalagi sebentar lagi tahun politik akan datang Bapak Ibu. Kita cuman ulama itu suluh bendang dalam negari. Suluh menerangi malupo mengengean kok ada umat na lupo. Kalau memang sudah ada yang ciri-ciri munafik, ndak perlu dituduh doh. Kalau memang lata baca ciri-ciri munafik, ndak perlu dipilih. Ndak boleh. Itu semua awak namanya ingin masuk kubang 10 kali itu namanya. Nang katanya yo awak jo. Alih kan lain. Mudah-mudahan lain tu bisa amanah gitu kan. Nah, kita doakan. Tapi kalau ada pemimpin yang amanah, yang zalim, jangan didoain sampai mati bu. Itu zalim lawak namanya tu. Nak mati lah nyoda nah, jangan. Doakan dia supaya kembali ke jalan yang benar. Oh berarti salah jalannya iyo. Berarti tidak benar jalannya iya. Berarti kembali kepada jalan yang benar. Setidaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan.
rujuk kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita bersama. Allahumma minkum. Demikian saja. Ada yang tanya Bu, boleh? 1 menit. Jangan kebaya mana Pak? Oh di belakang Pak. Buguang belakang Pak, maaf ya Pak. Di dalam sholat Ustaz. Ya. Kadang-kadang bacaan sholat itu kan kalau saya lihat di YouTube itu harus betul. Di awal agak kadang-kadang bacaan itu nggak sesuai dengan yang tidak apa-apa. Ya. Mereka diterima sama yang waktu. Oh gitu ya. Masya Allah. Pertanyaan cerdas. Itulah salah satunya. Makasih ya Pak. Itulah salah satunya kita sholat berjamaah. Qiraatul imam, qiraatul jamaah. Bacaan imam itu bacaan jamaah. Masya Allah, luar biasa sholat berjamaah itu. Bahkan tak dapat awak membaca Al-Fatihah lah dibaca di imam, beres itu. Makanya imam kita kan fasahah, bacaan beliau itu bagus, qiraat beliau itu bagus, gitu. Makanya tugas kita adalah mengikuti imam. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam lillah, karena Allah. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita itu Allah memberikan yang terbaik. Kemudian di samping itu, mana tahu kita kadang-kadang sholat sendirian, kadang sholat seorang awak. Tetap awak berusaha mencari kenan bana. Sesekali dibaca jo buku-buku tuntunan sholat tuh. Lebat tuh bacaan mau tindak gitu. Alhamdulillahirabbil alam. Salah gitu, bukan gitu. Itu dalam rangka kita berusaha terus, bermujahadah terus, berjihad terus. Insya Allah ya Pak ya, Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Sedikit salah kita, ampunan Allah jauh lebih besar dan akbar. Iya Pak. Iya sama-sama Pak. Iya Pak. Jadi itu menganggap banyak mengenai tauhid dan tasawuf. Ya. Jadi pertanyaanmu pertama, apa itu tauhid, apa itu tasawuf? Apakah ada yang kedua? Apakah ada perbedaan atau persamaan satu sama lain? Masya Allah, luar biasa. Tidak taluk semalam terus Pak. Baik, tauhid itu dari saya katanya ahad, satu, mengesakan atau mensatukan, menyatukan apa nama? Mengesakan Allah. Jadi mengupas, membahas masalah ilmu ketuhanan. Tasawuf itu adalah cabang ilmu. Jadi tasawuf nanti ada 3 itu, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu arenanya tauhid, dan tasawuf itu nanti ada. Kalau tasawuf itu orang-orang sufi kan istilahnya. Tasawuf itu ilmu. Jadi disiplin keilmuan, membahas, mengolah, membicarakan tentang ketuhanan. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, amalannya itu namanya tarekat. Boleh Bapak Ibu kalau ingin melihat video Kiai Jejen atau Abah Hanum dari Pondok Pesantren Surelaya, itu berbicara masalah ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Gitu. Jadi tauhid itu adalah mengesakan Allah, membahas tentang ketuhanan, sifat Allah, asma Allah. Yang tidak boleh dibahas Pak, zat Allah. Di atasnya Allah. Tarik ke bawah, Allah punya zat, Allah punya sifat, Allah punya af'al. Itu boleh? Boleh. Sifat Allah, bara yang kenal dewa kan 20, sifat 20 kecewa itu kan. Nyo 50 itu. 50 aku dibagi itu tuh. Memang tidak sudah sama dalam gini doh. Jangan itu gitu kan. Ada untuk Rasul, ada untuk Allah gitu kan. Kemudian 21 gitu. 41. Jadi ada juga namanya yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Kan awak hafal tuh. 99. Dalam kajian ilmu tauhid, asma itu bukan 99, ratusan bahkan ribuan banyak. Tapi bang kok sudah 9? Apa sih sudah 9 tuh kadang dapat gitu kan. Ajaran lain itu nyoleh gitu. Jadi Bapak Ibu, tauhid itu membicarakan tentang Allah,
kesifatan Allah, asma Allah, af'al Allah. Tasawuf itu adalah disiplin keilmuan. Kalau di perguruan tinggi itu belajar ilmu tasawuf namanya itu. Ilmu-ilmu yang membahas tentang tauhid tersebut. Nah, ya Pak ya. Baik, demikian saja. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, mohon undur diri karena ada kajian takziah di sebelah. Mohon maaf tak lebih dan tak kurang. Ila liqa wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.